dois méfier de toi plus que les autres. Toi me veux mais tu ne me dis pas les choses. Tu ne me dis pas les choses. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, allô. Perang Dingin 2. Perang Dingin II atau Perang Dingin Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh berbagai pengamat perpolitikan dunia untuk menggambarkan adanya ketegangan politik dan militer pada abad ke-21 yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia, negara penerus dari Uni Soviet, yang merupakan salah satu kontestan utama pada Perang Dingin hingga pembubarannya pada tahun 1991. Usai Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan besar. Keduanya berebut pengaruh dan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di planet bumi dalam segala hal. Persaingan AS-Soviet ini diberi nama Perang Dingin. Tidak ada perang terbuka, tetapi friksi antara kedua negara sangat terasa. Kapitalisme versus komunisme, saling jegal, saling tikam, saling tak mau kalah. Adu kuat selama puluhan tahun itu selesai kala Soviet bubar pada 1991. AS secara de facto menjadi negeri adidaya paling berkuasa di dunia. Soviet memang sudah masuk liang kubur, tetapi tidak ada yang bisa mematikan ideologi. Komunisme belum mati, pewaris tahta komunisme adalah Cina. Dibangun oleh Mao Zedong, komunisme masih menjadi ideologi dan jalan hidup di negeri tirai bambu. Selepas Soviet bubar, perlahan tetapi pasti Cina mulai unjuk gigi. Satu hal yang mencuri perhatian dunia adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, Cina resmi menyalip Jepang menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Cina juga mengkudeta Jerman untuk menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Produk Cina pun merajalela, mulai dari peniti hingga onderdil pesawat luar angkasa, sampai-sampai ada pepatah, bumi dan makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Amerika Serikat kini punya rival yang setara setelah Uni Soviet tutup usia. Amerika Serikat dan Cina menjadi aktor utama dalam Perang Dingin Jilid 2. Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat jelas-jelas sangat galak kepada Cina. Trump tidak segan-segan membebankan bea masuk kepada ribuan produk Cina yang oleh Beijing dibalas dengan perlakuan serupa. Terciptalah perang dagang Amerika Serikat versus Cina yang berlangsung sekitar 3 tahun. Perang Dingin melahirkan dua blok besar Barat dan Timur. Blok Barat dengan AS sebagai jagoan dan blok Timur punya Soviet sebagai jawara. Masing-masing kemudian membentuk fakta pertahanan sendiri yaitu NATO di Barat dan Pakta Warsawa Timur. Kini di Perang Dingin Jilid 2, AS dan Cina pun mencoba mengalang kekuatan AS membentuk Fakta Pertahanan Informasi dengan India, Jepang, dan Australia. Gerombolan ini dinamai Quad. Kemudian AS juga merangkul Inggris dan Australia untuk membentuk AUKUS. Cina memang belum membentuk koalisi seperti AS, namun Cina rajin merangkul Rusia dan sepertinya mereka berdua cocok. Rusia yang sekarang adalah titisan Soviet, jadi keduanya masing punya ikatan batin. Peta tersebut menunjukkan letak 3 negara besar yang mungkin bisa terlibat dalam skenario Perang Dingin II, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Sekian dari kelompok kami.